Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana hari ini kita berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Penjaskis pada bab yaitu atletik dengan submateri adalah lari jarak pendek. Untuk hari ini Bapak akan memaparkan tentang pengertian cara-cara start dalam lari jarak pendek. Tetapi sebelum memulai materi tersebut, alangkah baiknya mengambil barokahnya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan serta keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui pembelajaran, peserta didik dapat melakukan latihan memahami macam-macam start dalam lari jarak pendek. Kita mulai pembahasan kita diawali dengan pengertian perlombaan. Perlombaan adalah kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan atau prestasi dalam bentuk perlawanan tidak langsung, tetapi searah tanpa adegan kontak fisik seperti menjatuhkan atau menyerang lawan. Cabang olahraga yang dilombakan terdiri dari cabang olahraga terukur dan cabang olahraga yang dinilai. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita yaitu tentang definisi lari. Lari adalah keadaan di mana kaki berpindah tempat ke depan dengan kecepatan maksimum dan lebih cepat daripada berjalan. Pengertian start. Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau disebut juga lari sprint adalah salah satu nomor lari cepat dalam cabang olahraga atletik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu macam-macam start dalam lari jarak pendek. Yang pertama ada short start, yang kedua medium start, dan yang ketiga long start. Apa itu short start? Short start adalah langkahkan kaki kanan di depan dan posisikan kaki kiri di belakang. Jari-jari pada kaki belakang harus berada segaris dengan tumit kaki depan. 2. Turunkan badan dan letakkan kedua tangan berada di belakang garis start. Bentuk huruf V dengan ibu jari dan keempat jari lainnya berdempetan. Posisikan kedua tangan sejajar dengan garis start. Yang ketiga, lurus kedua lengan dan fokuskan pandangan ke depan. Yang keempat, angkat panggul hingga posisi pantat lebih tinggi dibandingkan pundak. Yang kelima, tetap luruskan lengan dan lemaskan leher. Keenam, lalu tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang dan dimulai lari. Start yang kedua adalah medium start. 1. Langkahkan kaki kanan ke depan dan posisikan kaki kiri di belakang. Pastikan posisi lutut di kaki belakang segaris dengan ujung jari pada kaki depan. Yang kedua, turunkan badan dan letakkan kedua tangan berada di belakang garis start. Bentuk huruf V dengan ibu jari dan keempat jari lainnya berdempetan. Posisikan kedua tangan sejajar dengan garis start. Yang ketiga, luruskan kedua lengan dan fokuskan pandangan ke depan. Keempat, angkat panggul hingga posisi pantat lebih tinggi dibandingkan pundak. Yang kelima, tetap luruskan lengan dan lemaskan leher. Yang keenam, lalu tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang dan dimulai lari. Kemudian
Start yang ketiga yaitu long start. Langkahnya adalah yang pertama, langkahkan kaki kanan di depan dan posisikan kaki kiri di belakang. 2. Turunkan badan dan letakkan kedua tangan berada di belakang garis start. Bentuk huruf V dengan ibu jari dan keempat jari lainnya berdempetan. Posisikan kedua tangan sejajar dengan garis start. Ketiga, luruskan kedua lengan dan fokuskan pandangan ke depan. Keempat, angkat panggul hingga posisi pantat lebih tinggi dibandingkan pundak. 5. Tetap luruskan lengan dan lemaskan leher. Keenam, lalu tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang dan mulai berlari. Yang ketujuh, turunkan badan dan letakkan kedua tangan berada di belakang garis start. Letakkan lutut pada kaki belakang berada di posisi yang segaris dengan tumit di kaki depan atau bias mundur lagi. Oke anak-anak, itu pembahasan tentang long start. Nanti Bapak akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Tadi kita sudah membahas tentang macam-macam start. Sekarang adalah teknik berlari. Yang pertama ada fase start, yang kedua fase lari, yang ketiga fase memasuki garis finish. Oke, kita membahas yang pertama yaitu fase start. Apa itu fase start? Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Ada 3 urutan dalam melakukan start menurut aba-aba, yaitu yang pertama, aba-aba bersedia. Posisi jongkok dengan lutut kaki ke belakang menempel pada tanah atau lintasan. Kedua lengan dengan telunjuk dan ibu jari siap menyangga berat badan dengan posisi kedua lengan selebar bahu. Yang kedua, aba-aba siap. Lutut yang menempel pada tanah atau lintasan diangkat bersamaan lutut kaki ke depan. Posisi panggul lebih tinggi daripada bahu dan kepala agak menunduk refleks. Yang ketiga, aba-aba ya atau bunyi tembakan pistol. Dorong kaki depan pada start blocks, kaki belakang digerakkan ke depan lutut, tertekuk lutut diangkat ke depan atas. Yang kedua adalah fase lari. Langkahkan kaki selebar-lebarnya dan dengan kecepatan maksimal. Kaki mendarat pada ujung kaki. Lengan rileks, mengayun dan seirama dengan kedua telapak tangan membuka. Badan agak membungkuk ke depan. Yang ketiga, fase memasuki garis finish, yaitu lari dengan kecepatan maksimal tanpa mengurangi kecepatan maksimal. Dada agak condong ke depan dengan tangan mengayun ke belakang ketika menyentuh peta. Ketika peta tersentuh, dada diputar dengan tangan mengayun ke depan. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Adalah short start, di mana posisi kaki belakang lututnya harus sejajar dengan sepatu bagian kaki depan, seperti pada video ini. Untuk teknik start jongkok yang kedua yaitu medium start, di mana lutut kaki bagian belakang sejajar dengan tumit kaki bagian depan, seperti pada video ini, di mana lutut kaki bagian belakang lebih jauh dari tumit kaki bagian depan, seperti pada video ini. Pelari mengambil posisi start jongkok sejajar dengan garis start. Pandangan fokus kepada lintasan, seperti pada video ini. Pada aba-aba siap, pinggul diangkat seperti pada video ini. Kemudian pada aba-aba ya, pelari segera berlari.
Oke anak-anak, bagaimana tentang tayangan video tadi? Mudah-mudahan kalian bisa memahami bagaimana dan apa itu macam-macam start dalam lari jarak pendek. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak mempunyai tugas untuk kalian di rumah. Tugasnya adalah sebutkan perbedaan antara perlombaan dan pertandingan. Oke anak-anak, kalian sudah mengerti tentang tugas Bapak? Apabila kalian sudah menyelesaikannya, mungkin bisa kalian kumpulkan pada guru penjaskes atau WA Bapak. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita dan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat pada buku pembelajaran kalian. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kembali kepada kalian di rumah selalu mematuhi protokol kesehatan tentang pandemi COVID-19, di mana kita dianjurkan selalu selalu menggunakan masker setiap kali keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak maksimal 1 meter. Yang keempat, tolong hindari keramaian pada lingkungan kita. Oke, itu saja pesan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya di rumah. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.